Nah, anak-anak, itu tadi adalah contoh interaksi yang tidak baik antara manusia dengan lingkungannya ya. Nah, ketika interaksi antara manusia dengan lingkungannya itu tidak baik, maka akan menyebabkan bencana alam bagi manusia itu sendiri dan tentunya akan merugikan banyak orang dan akan mengakibatkan masalah serta juga bisa menyebabkan banjir ya. Dan banjir ini juga akan merugikan dirinya juga orang lain ya. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar di atas ini ya, maksudnya gambar di depan ini di layarnya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari banjir ya. Nah, coba anak-anak perhatikan banjir di sini. Ini akibat dari apa? Dari manusia yang seringkali membuang sampah pada selokan. Nah, jika selokan itu tadi terhambat, maka akan menyebabkan banjir ya, anak-anak. Nah, ini. Kemudian ini adalah bencana alam. Bencana alam karena banjir itu tadi. Maksudnya bencana alam banjir itu yang disebabkan oleh orang yang membuang sampah di sungai ya atau di sembarang tempat. Nah, ini adalah dua gambar yang menunjukkan bencana alam yang terjadi akibat sampah ya. Kemudian yang selanjutnya, nah, kita akan masuk kepada kewajiban warga negara dan siswa ya anak-anak. Nah, sebelum Ibu menjelaskan apa itu kewajiban warga negara dan siswa, di sini Ibu mau bertanya, anak-anak sudah tahu tidak apa itu? Oke anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan apa itu kewajiban warga negara dan siswa, nah, Ibu mau bertanya nih, siapa di sini yang tahu apa itu kewajiban? Ya, ada yang tahu apa itu kewajiban? Ibu yakin pasti anak-anak di rumah sedang bertanya-tanya ya. Apa sih itu kewajiban? Bagaimana sih kewajiban itu dijalankan? Nah, sekarang daripada anak-anak bingung, maka dengarkan ya penjelasan Ibu tentang kewajiban warga negara dan siswa. Oke, mari kita simak ya. Nah, ketika Ibu menjelaskan, anak-anak menyimak dengan baik ya. Nah, di sini ada penjelasan tentang kewajiban. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban berasal dari kata wajib yang artinya harus dilakukan atau diamalkan. Sehingga kewajiban adalah sesuatu yang wajib untuk kita laksanakan dan untuk menjamin hak yang akan kita peroleh ya. Nah, ini adalah kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya anak-anak. Nah, di sini Ibu akan memberikan beberapa contoh mengenai kewajiban ya anak-anak. Nah, di sini contoh yang pertama adalah kita wajib untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian yang kedua, kita juga wajib membuang sampah pada tempatnya ya, agar sampah tidak berserakan. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita wajib menaati rambu-rambu lalu lintas ya. Kemudian juga menaati peraturan daerah yang ada di sekitar kita atau di lingkungan tempat tinggal kita. Kemudian kita juga wajib untuk Untuk sopan dan santun terhadap orang yang lebih tua ya anak-anak. Nah, ini merupakan beberapa contoh dari kewajiban. Nah, kemudian kita masuk kepada hak ya. Nah, hak siswa. Hak siswa maksudnya adalah hak anak-anak sebagai seorang siswa. Nah, di sini Ibu sudah siapkan penjelasannya. Mari kita baca bersama-sama ya anak-anak. Salah satu hak siswa itu adalah belajar dan mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, di mana di sekolah, siswa juga berhak mendapatkan perlakuan yang adil dari gurunya. Nah, kemudian anak-anak juga berhak mendapatkan bimbingan dari guru dan juga anak-anak juga berhak meminjam buku di perpustakaan ya. Nah, ini adalah penjelasan mengenai hak anak-anak atau hak siswa di sekolah ya.
anak-anak berhak untuk mendapatkan bimbingan, dan anak-anak juga berhak untuk mendapatkan perlakuan yang layak, kemudian mendapatkan pendidikan yang layak, ya. Nah, anak-anak, selain itu, semua siswa yang sedang belajar di Indonesia juga wajib untuk mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh negara, ya. Nah, melalui undang-undang. Kemudian, semua kewajiban ini juga harus dilakukan untuk menjamin seorang siswa mendapatkan haknya. Jadi, anak-anak harus melakukan kewajiban, dan anak-anak juga harus mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh negara, yaitu melalui undang-undang, ya, supaya anak-anak itu bisa mendapatkan haknya, ya, mendapatkan hak yang sesuai dengan hak yang harus dimiliki oleh anak-anak. Nah, karena setiap siswa itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, oleh sebab itu, kewajiban siswa atau anak-anak itu harus menaati peraturan yang berhubungan dengan pendidikan, ya. Nah, di sini sudah ada gambar atau contoh dari kewajiban yang seharusnya dilakukan anak-anak di sekolah. Nah, di sini adalah contoh gambar yang menunjukkan bahwa ada beberapa anak murid yang sedang membersihkan lingkungan kelas, ya, agar lingkungan kelas itu terlihat bersih dan rapi, ya, agar anak-anak juga ketika belajar itu tidak terganggu, ya. Itu adalah salah satu contoh kewajiban yang harus anak-anak lakukan di sekolah. Oke, sekarang kita lanjut kepada pembelajaran yang selanjutnya, ya, yaitu pembelajaran yang kelima. Nah, di sini coba anak perhatikan. Nih, anak-anak bisa perhatikan di sini ada gambar. Ada gambar seorang ibu dan seorang anak. Kemudian di sampingnya ada apa? Ada cerita, ya, yang menceritakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang ibu dan anaknya. Nah, mari kita baca bersama-sama. Hari masih sangat pagi. Siti terbangun karena mendengar suara azan subuh dari musola. Nah, Siti segera menunaikan kewajibannya untuk sholat. Nah, Siti mengira ia adalah orang pertama yang terbangun pada pagi itu. Nah, tapi ternyata ketika ia melihat ke dapur, ia terkejut karena melihat ibunya sudah berada di dapur. Ya, kemudian kita lanjutkan. Nah, setelah melakukan sholat subuh, Siti menghampiri ibunya yang sedang menyalakan kompor di dapur. Nah, Siti melihat ibu sedang memasak air pada dua panci yang berbeda. Panci yang pertama akan digunakan ibu untuk merebus sayur. Kemudian panci yang kedua berukuran lebih kecil. Nah, panci ini berisi air yang hampir penuh. Panci tersebut akan digunakan ibu. Nah, kedua panci ini akan digunakan ibu untuk membuat teh. Nah, kemudian di sini ada percakapan, ya, anak-anak. Nah, di sini ada dua percakapan, ya, percakapan antara dua anak, ya. Mari kita baca bersama-sama. Nah, pada peristiwa mendidihnya air juga menunjukkan peningkatan suhu pada air sampai mencapai 100 derajat Celcius. Apa yang sebenarnya terjadi? Ayo kita cari tahu. Nah, aku baru menyadari bahwa kegiatan yang berbeda memerlukan energi panas yang berbeda juga. Apa yang telah kamu pahami, Dayu? Wah, aku juga penasaran. Apakah semakin tinggi suhunya, benda akan semakin panas, ya? Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada benda yang meningkat suhunya? Kemudian, apakah kita bisa melihat pengaruh pada kehidupan sehari-hari? Nah, di sini kita akan membahas lebih lanjut, ya, tentang suhu. Nah, di sini ada penjelasan yang menjelaskan tentang perubahan akibat